Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 129. Bab 651. Shock dan kagum. Mata para pemimpin dari tiga faksi besar tanpa sadar menyusut sedikit saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam ini dengan tenang muncul dengan cara seperti hantu. Orang ini memiliki kelincahan yang tidak biasa, dan sebenarnya bisa memasuki aula besar ini tanpa membuat suara. Apalagi, dia lolos dari perhatian mereka. Tingkat ketangkasan seperti itu memang menyebabkan orang lain menjadi sangat takut. Pedang gelisah yang ditarik atmosfer di dalam aula juga menjadi tumpul mengikuti kemunculan pria muda berjubah hitam. Suasana yang akan runtuh itu perlahan menjadi tenang karena ketakutan mereka satu sama lain. Sukacita melonjak di wajah Xiao Li ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam itu. Karena Xiao Yan berhasil bergegas, kemungkinan mereka bisa dengan lancar menyelesaikan bencana hari ini. Dia selalu memiliki kepercayaan diri yang melebihi akal sehat terhadap kemampuan mantan. "Kamu siapa?" Orang pertama yang membuka mulutnya adalah lelaki tua dari sekte langit gelap. Tatapannya dipenuhi dengan bayangan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara serak dan dingin. "Teman, aku akan memperingatkanmu bahwa ini adalah masalah antara kita dan Gerbang Xiao. Sebaiknya orang luar tidak ikut campur. Terlibat dalam sesuatu yang bukan urusan Anda adalah tindakan paling tidak masuk akal di wilayah sudut hitam." Pria besar dengan lengan terbuka mengunci pandangannya dengan tegas pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara serius. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan orang di depan menyebabkan mereka terkejut. Karenanya, tidak ada yang berani meremehkan orang ini. Dia adalah pemimpin sejati dari Gerbang Xiao, kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar? Xiao Li tersenyum tipis. Para pemimpin dari tiga faksi besar sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka sedikit tenggelam. Tidak disangka apa yang dikatakan Xiao Li sebelumnya sebenarnya adalah kebenaran. Pemimpin, Gerbang Xiao, memang orang lain. Mereka bertiga saling memandang sebelum lelaki tua bayangan itu tertawa datar. "Teman ini terlihat agak asing? Sepertinya aku belum pernah melihatmu di wilayah sudut hitam sebelumnya. Bolehkah aku tahu namamu?" "Saya Xiao Yan. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Tolong bersabarlah jika aku menyinggungmu dengan cara apapun." Xiao Yan tersenyum tipis. Namun, nama sederhana itu tiba-tiba menyebabkan atmosfer seluruh aula menjadi kaku secara tiba-tiba. Senyuman yang tergantung di wajah para pemimpin dari tiga faksi perlahan menegang. "Xiao Yan. Anda adalah Xiao Yan yang membunuh Fen Lao dan Han Feng." Wajah wanita cantik berbaju seksi itu dipenuhi dengan kejutan sebelum dia tanpa sadar berteriak beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan santai. "Meskipun itu bukan hal yang terhormat, mereka berdua benar-benar kehilangan nyawa karena tanganku." "Hehehe, mengapa? Jangan bilang padaku kalian bertiga datang ke sini kali ini untuk mencari keadilan bagi mereka?" Wajah mereka bertiga segera menjadi tidak stabil setelah mendengar pengakuan Xiao Yan. Kematian Han Feng baru-baru ini dan pembubaran aliansi hitam, pada dasarnya adalah masalah besar yang mengguncang seluruh wilayah sudut hitam. Orang yang menyebabkan semua ini terjadi adalah orang di depan mereka. Dia terlihat sangat muda. Selain itu, mereka sangat tidak beruntung benar-benar bertemu dengan orang ini. Kekuatan mereka bertiga paling sedikit lebih kuat dari Fen Lao. Mereka pasti akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Han Feng. Bahkan Han Feng telah mati di tangan orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan kemenangan mereka tidak akan tinggi bahkan jika mereka bergandengan tangan. Mata mereka bertiga saling silang saat mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Awalnya, mereka mengira ini hanyalah faksi kecil. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya menyeret dewa yang ganas ini. "Hahaha, apa yang saudara Xiao katakan? Kami tidak mengenal Han Feng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk mencari keadilan untuknya?" Wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya saat dia tertawa dengan cara yang mempesona. "Kalian bertiga telah meluncurkan kampanye besar untuk datang ke kota Feng, saya. Apakah ada masalah?" Senyum di wajah Xiao Yan mungkin tenang, tetapi tiga orang di sisi lain tidak berpikir bahwa karakter Xiao Yan seperti ini karena dia adalah pemuda yang telah membunuh Fen Lao dan Han Feng.
Seseorang tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk dapat berkutat di wilayah sudut hitam, sedemikian rupa. Karena didesak secara agresif untuk mendapatkan jawaban dari Xiao Yan, wajah ketiga pemimpin itu juga sedikit berubah. Motif mereka sudah sangat jelas. Namun, pihak lain bertindak bodoh. Ini memiliki sedikit rasa mengejek. Saya percaya bahwa Kepala Xiao harus menyadari dengan jelas niat kita. Kota Feng adalah kue besar. Keuntungannya yang kaya adalah sesuatu yang akan membuat mata siapapun memerah. Kami secara alami tidak terkecuali. Pria besar dengan lengan terbuka adalah yang pertama tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia menjawab dengan suara yang dalam. Jadi, kalian bertiga berpikir untuk merebut hak kendali, gerbang Xiao, dari kota Feng. Xiao yang tertawa pelan saat matanya menyipit. Namun, tidak ada tanda-tanda emosi di wajahnya. Ketiga pemimpin itu diam-diam saling memandang sebelum mereka langsung mengatupkan gigi. Keuntungan kota Feng sangat besar. Cukup sulit untuk membuat mereka menyerah bahkan dengan penampilan Xiao Yan. Sebagai orang-orang dari wilayah sudut hitam, darah di tulang mereka dipenuhi dengan benih yang gelisah. Mengambil resiko merupakan hal yang sering terjadi. Selain itu, mengingat kekuatan mereka, jika mereka bertiga bergandengan tangan, belum tentu mereka akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Jika mereka berhasil menunda Xiao Yan, seharusnya tidak sulit untuk memandikan gerbang Xiao dengan darah dengan banyak bawahan kuat mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari keganasan samar yang perlahan dan tidak jelas muncul di mata ketiga pemimpin itu. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam memang sekelompok orang serakah yang menempatkan keuntungan sebagai prioritas tertinggi. Xiao Li, yang berada di belakang Xiao Yan, sepertinya juga merasakan sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia diam-diam memberi isyarat tangan. Sekelompok besar individu berpakaian hitam di belakangnya perlahan-lahan mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Sosok anggun tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tanpa peringatan terlebih dahulu tepat ketika suasana di aula berubah menjadi tenang dan tegang. Wanita yang muncul segera menyebabkan suasana di aula menjadi kaku. Wajah Xiao Li kaget. Dia juga mengenal wanita menakutkan yang mengejar Xiao Yan dengan maksud untuk membunuhnya. Dengan muncul saat ini, dia tidak diragukan lagi memperburuk situasi mereka. Ketiga pemimpin di sisi berlawanan memiliki ekspresi yang mirip dengan Xiao Li. Wajah mereka menjadi kaget saat ini. Ini karena mereka tidak menemukan sedikitpun jejak pergerakan udara. Seolah-olah wanita ini berdiri di sana tanpa bergerak, hanya untuk menampakkan dirinya saat ini. Ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa dia bukan wanita biasa. Kecepatan semacam ini bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan dibandingkan dengan saat Xiao Yan muncul sebelumnya. Sebelumnya, kecepatan Xiao Yan secepat hantu. Namun, seseorang setidaknya bisa secara samar-samar mengidentifikasi dari mana dia berasal. Wanita ini, bagaimanapun, tidak membiarkan mereka merasakan apapun. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan mereka menjadi paling ketakutan adalah bahwa wanita ini mungkin tampak berdiri sembarangan di tempat itu tetapi aura yang sedikit merembes keluar darinya cukup untuk membuat hati mereka terasa stagnan. Kekuatan dari tiga pemimpin besar semuanya ada di kelas Dou Huang. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka masih merasakan tekanan seperti itu. Itu berarti kecantikan yang mempesona di depan mereka ini mungkin ahli utama dari kelas Dou Zong. Dou Zong, tenggorokan ketiga pemimpin besar itu pelan-pelan berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat itu, aliansi hitam bahkan tidak memiliki elit sejati Dou Zong meskipun memiliki kekuatan. Tidak disangka, gerbang Xiao, kecil ini saat ini memiliki orang yang begitu menakutkan. Xiao Yan juga merasakan Ratu Medusa tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia berbalik dan tersenyum ke arahnya sebelum memberi Xiao Li tanda tangan yang menghibur. Hanya setelah melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Li, yang bersimbah keringat dingin, diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya Xiao Yan sudah mencapai semacam kesepakatan dengan wanita yang menakutkan ini. Medusa tidak bereaksi sedikitpun terhadap senyum Xiao Yan. Muridnya yang sempit dan panjang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa yang dengan dingin menyapu aula. Siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan merasakan kulitnya menjadi dingin. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa membantu tetapi merasa lutut mereka menjadi lembut.
Tekanan aura Douzong sebenarnya sekuat ini. Kepala ketiga pemimpin itu menjadi kaku saat mereka menatap tatapan Medusa. Beberapa saat kemudian sebelum wanita cantik berpakaian seksi memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Tidak disangka bahwa sebenarnya ada orang yang begitu kuat yang duduk di gerbang Xiao. Kami bertiga benar-benar agak buta kali ini." Dua pemimpin lainnya tertawa datar dan mengangguk setelah kata-kata ini diucapkan dari wanita cantik itu. Bahkan pemimpin geng dari geng singa liar yang kelihatannya sedikit pemarah tidak berani memprovokasi mereka dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak dianggap lemah di kelas Dou Huang, dia seperti anjing lapar yang bertemu singa di tangan elit sejati Dou Zong. Xiao Yan mengusap tangannya di lengan bajunya saat dia melihat mereka bertiga dengan setengah tersenyum. Ketiga pemimpin menjadi agak tidak wajar di bawah tatapan Xiao Yan yang agak jahat. Sesaat kemudian, lelaki tua yang tampak seperti bayangan itu akhirnya tertawa datar. Masalah hari ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Wajar jika kami tidak berani menyinggung karena kota Feng milik Kepala Xiao. Anda harus memberitahu yang lain untuk tidak melakukan hal bodoh setelah kembali hari ini. Hahaha, itu benar. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan segera berdiri sebelum membungkuk ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan tawa penuh kasih. Ketua Xiao, mohon jangan tersinggung hari ini ke dalam hati. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan. Hari ini sudah larut. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di sekte tersebut. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Wanita cantik ini buru-buru berbalik setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat ini, yang menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Dua orang lainnya di sisinya juga buru-buru berdiri dengan maksud untuk segera pergi. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru. Tawa samar membuat mereka segera menghentikan langkah kaki mereka dengan frustrasi saat mereka akan keluar dari pintu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengatupkan gigi dan berbalik untuk melihat pria muda berjubah hitam yang tersenyum di aula. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak melakukan transaksi bisnis? Xiao Yan mengaitkan 10 jarinya. Tawanya bergema di dalam aula, menyebabkan ketiga pemimpin itu tercengang. Bab 652. Mengumpulkan pembantu. Transaksi bisnis? Jenis transaksi bisnis apa? Ketiga pemimpin yang awalnya mengira Xiao Yan ingin berbalik melawan mereka tercengang ketika mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan. Mereka langsung bertanya tidak yakin. Xiao Yan tersenyum dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Keuntungan di kota Feng memang sangat kaya. Saya dapat mengizinkan 3 faksi Anda untuk menempati bagian di kota Feng. Apa yang Kepala Xiao ingin kita lakukan? Ketiga pemimpin itu saling memandang sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu dengan hati-hati bertanya. Mereka tidak percaya bahwa kue akan jatuh dari langit tanpa alasan. Saya memiliki musuh yang cukup kuat. Meskipun saya sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka mengingat kekuatan saya saat ini, saya masih membutuhkan beberapa orang pembantu. Tatapan Xiao Yan mengunci mereka bertiga dan tertawa terbahak-bahak. Saya hanya meminta Anda 3 pemimpin untuk membantu saya saat itu. Xiao Li, yang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sebelumnya dari belakangnya, juga mulai rileks. Musuh yang disebutkan Xiao Yan secara alami adalah Sekte Awan Berkabut. Dia jelas sadar di dalam hatinya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, dia lemah dalam jumlah. Di sisi lain, Sekte Awan Berkabut memiliki banyak ahli dan fondasi yang kuat. Dengan hanya mengandalkan sedikit penghematan kecil mereka, ada perasaan tak berdaya dari lalat capung yang berusaha mengguncang pohon besar. Niat yang dia katakan sebelumnya adalah bahwa dia ingin datang ke wilayah sudut hitam untuk memperluas dan memperkuat fraksinya. Namun, jika dia mengandalkan metode ini, setidaknya akan membutuhkan 1 tahun sebelum mereka dapat mencapai kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Awan Berkabut. Metode Xiao Yan saat ini untuk mengumpulkan bantuan dari faksi lain dalam wilayah sudut hitam akan memiliki hasil tercepat. Namun, mereka perlu kehilangan sejumlah keuntungan. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan perseteruan darah yang tercipta dari penghancuran klan. Musuh? Ketiga pemimpin itu terkejut saat mendengar ini. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit tidak stabil. Xiao Yan masih perlu mengumpulkan pembantu meskipun kekuatannya saat ini. Seberapa kuat musuhnya?
Meskipun keuntungan kota Feng kaya, tidak ada gunanya jika mereka akhirnya ditarik ke dalam api unggun. Bolehkah aku tahu faksi mana di benua itu yang merupakan musuh yang disebutkan oleh Kepala Xiao? Wanita cantik berbaju seksi itu akhirnya tak bisa menahan buka mulut untuk bertanya sesaat kemudian. Xiao Yan tertawa pelan. Rasa dingin yang pekat samar-samar terlihat di matanya yang hitam pekat. Meskipun faksi itu telah bersembunyi di salah satu sudut seperti kura-kura selama bertahun-tahun, kupikir semua orang seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Kekaisaran Jiama, sekte awan berkabut? Suara samar dan dingin perlahan keluar dari mulut Xiao Yan sebelum bergema di dalam aula besar. Sekte awan berkabut? Ketiga pemimpin itu dengan lembut menggumamkan nama yang agak akrab ini di mulut mereka. Ekspresi mereka berubah beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum lelaki tua berwajah bayangan itu menyuarakan pikirannya. Sepertinya aku telah mendengar berita tentang faksi ini. Jika berita yang saya peroleh benar, sekte awan berkabut memiliki seorang elit Douzong. Ayah, saya juga telah mendapatkan berita sebelumnya bahwa seorang elit Douzong telah muncul di dalam kekaisaran Jiama. Namanya, sepertinya dipanggil Yunshan. Wanita cantik berbaju seksi juga mengingat sedikit saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa ketiga pemimpin itu telah mendengar tentang sekte awan berkabut. Meskipun wilayah sudut hitam berjarak puluhan ribu kilometer dari kekaisaran Hajia, itu tidak akan menghalangi beberapa berita yang sangat penting untuk menyebar. Douzong. Seorang ahli dari kelas ini dapat dianggap sebagai ahli kedudukan tertinggi bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douqi. Oleh karena itu, berita mulai menyebar seperti api setelah menyebar dari kekaisaran Jiama. Para pemimpin dari tiga faksi besar saling memandang. Sesaat kemudian, mereka menggelengkan kepala dengan sikap agak malu. Orang tua berwajah bayangan itu tersenyum canggung kepada Xiao Yan dan berkata, "Kepala Xiao, kamu tidak bisa menyalahkan kami atas keputusan ini. Wilayah sudut hitam berjarak ribuan kilometer dari sekte awan berkabut. Bahkan dengan kecepatan kami, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Selain itu, kekuatan sekte awan berkabut memang kuat. Itu bisa dianggap agak terkenal bahkan di seluruh wilayah barat laut benua. Saya pikir tidak akan mudah untuk membalas dendam bahkan dengan bantuan kami. Kekuatan sekte awan berkabut bisa dianggap mendekati faksi tingkat pertama bahkan di seluruh bagian barat laut benua. Jika faksi tingkat pertama dari wilayah sudut hitam ini ditempatkan di seluruh benua, jelas bahwa peringkat mereka akan sedikit lebih rendah. Jika seseorang ingin menemukan satu faksi dalam seluruh wilayah sudut hitam, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang mampu melampaui sekte awan berkabut. Aliansi hitam, sebelumnya mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan sekte awan berkabut, tapi itu adalah aliansi dan bukan satu faksi. Tentu saja, jika Xiao Yan mampu mengumpulkan faksi di seluruh wilayah sudut hitam, dia secara alami akan jauh melampaui sekte awan berkabut. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyatukan semua orang di tempat yang kacau ini. Hehehehehe. Kalian bertiga pasti takut kalau Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan sekte awan berkabut, dan akhirnya akan menyeret kalian semua ke dalam kekacauan, kan? Xiao Yan tidak marah dengan reaksi orang-orang ini. Dia hanya tertawa pelan. Mereka bertiga tersenyum malu tapi tidak berusaha membela diri. Selain Yunshan, sekte awan berkabut tidak akan memiliki lebih dari 3 elit Do Huang secara total. Sisanya sebagian besar adalah sesepuh di kelas Do Uang atau Do Uling, dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Murid tingkat yang lebih rendah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Xiao Yan tertawa dengan suara lemah. Kami juga memiliki seorang elit Do Uzong. Adapun Do Huang, apakah ada orang yang lebih kuat dari Han Feng? Oleh karena itu, kita hanya perlu mencari beberapa pembantu yang memenuhi syarat untuk membantu kita melawan kekuatan besar dari sekte awan berkabut. Ini tidak sulit untuk kalian bertiga. Mata ketiga pemimpin itu berkedip, tetapi mereka masih tetap diam. Mereka memang sekelompok orang yang tidak akan melakukan apa-apa tanpa melihat hadiahnya. Alis Xiao Yan sedikit merajut saat melihat keheningan yang bersatu dari ketiga orang ini. Dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Ambisi, Gerbang Xiao, tidak berhenti di kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam di masa depan.
Mengingat kekuatan kami, keuntungan yang akan kami peroleh di masa depan tak terhitung jumlahnya lebih besar dari sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantu saya tidak akan melupakan kalian semua ketika datang ke kue besar ini di masa depan. Panas mendidih melonjak di dalam hati ketiga pemimpin ini ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Saat ini, gerbang Xiao memiliki Xiao Yan dan Dou Zong yang misterius di belakangnya. Kekuatannya sudah melebihi aliansi hitam saat itu. Sepertinya tidak ada faksi dalam wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi sangat menarik bagi mereka. Namun, sekte awan berkabut sialan itu bukanlah makhluk biasa. Xiao Yan tersenyum sekali lagi saat melihat ekspresi ketiga orang yang berubah. Suaranya samar-samar mengeluarkan obat ampuh terakhir. Kalian semua seharusnya pernah mendengar tentang pil Huang yang perkasa, bukan? Ketiga pemimpin segera mengangkat kepala mereka saat suara tenang terdengar. Tatapan mereka menatap tajam ke arah Xiao Yan dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Pil Huang perkasa adalah pil obat yang dikenal berada di puncak pil obat tingkat 6. Efeknya sangat sederhana. Menggunakannya akan memungkinkan seorang elit Dou Huang untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Selain itu, pil Huang perkasa memiliki kegunaan lain, dapat memperbaiki tulang seseorang. Kekuatan obat yang tersisa setelah peningkatan kekuatan seseorang akan membantu memperkuat tubuh orang yang telah mengonsumsinya. Meskipun penguatan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan jenis penguatan menakutkan yang dialami Xiao Yan di bawah tanah, itu masih dapat meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara signifikan. Sederhananya, efek dari pil Huang perkasa dan pil roh Dou serupa. Namun, pil roh Dou hanya berguna untuk Dou Huang, sedangkan pil Huang perkasa sangat berguna bagi seorang elit Dou Huang. Selain itu memiliki efek tambahan memperkuat tulang seseorang. Bahkan tanpa efek ini, itu masih akan menjadi salah satu pil obat yang paling dicari oleh seorang elit Dou Huang. Daya pikat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang terlalu menarik bagi mereka. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang mencapai level Dou Huang, bukanlah hal yang aneh bagi beberapa orang yang tidak beruntung mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka 1 tingkat bahkan setelah beberapa tahun. Pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang akan selalu memiliki daya pikat terbesar. Karenanya, ketiga pemimpin tidak menyembunyikan keinginan di dalam hati mereka. Pil obat semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Namun, kemungkinan Han Feng sendiri yang memiliki kemampuan untuk memperbaikinya di dalam seluruh wilayah sudut hitam. Namun, mereka tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk menghabiskan upaya untuk memperbaiki pil obat semacam ini untuk mereka. Itulah alasan mengapa hati mereka terangkat ketika Xiao Yan menyebutkan nama ini. Ketua Xiao mampu memperbaiki pil Huang perkasa. Kegembiraan liar di mata mereka bertiga perlahan mulai menghilang beberapa saat kemudian. Pemimpin geng singa liar yang bersenjata telanjang adalah orang pertama yang tanpa sadar bertanya. Dua orang lainnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata ini. Pil Huang perkasa adalah pil obat tingkat 6 puncak. Saat itu, bahkan peluang keberhasilan Han Feng saat memurnikannya tidak terlalu tinggi, apalagi Xiao Yan yang sangat muda ini. Saya tidak akan menyebutkan ini di depan Anda bertiga jika saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Suhu seluruh aula segera melonjak setelah munculnya nyala api. Bahkan udaranya menjadi sangat kering. Ini adalah api surgawi? Mata mereka bertiga menyusut saat mereka melihat gumpalan api hijau giok. Kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menjadi elit Dou Huang, mereka jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki api surgawi. Terlepas dari kekuatan mereka, akan sangat merepotkan jika mereka menyentuh bahkan sedikit benda ini. Wajar jika saya memiliki modal untuk membunuh Han Feng. Xiao Yan memandangi ketiga orang itu saat dia berbicara dengan senyum tipis. Jari panjangnya menari dengan lincah saat gumpalan api hijau tua itu dengan patuh bertahan dan menari di sekitar jarinya. Karena aku bisa membunuhnya, wajar saja jika aku melampaui dia.
Mengapa saya tidak bisa memperbaiki hal-hal yang dia bisa? Jika kalian bertiga setuju dengan kondisiku, aku pasti akan menyerahkan pil Huang Perkasa, begitu masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, Anda semua akan dapat menikmati keuntungan di wilayah sudut hitam, yang akan membuat orang lain iri kepada Anda. Apa yang kamu katakan? Tawa lembut Xiao Yan mendarat di telinga mereka bertiga, menyebabkan napas mereka perlahan menjadi kasar dan berat. Wajah mereka berubah sedikit memerah saat mata mereka bergerak cepat. Hati mereka juga mengalami konflik besar. Xiao Yan berhenti mengatakan apapun dalam menghadapi konflik ketiga orang ini. Dia menyipitkan matanya dan menunggu jawaban terakhir dari ketiga orang ini. Suhu gumpalan api hijau tua di jarinya juga dengan tenang naik dengan suasana hatinya sementara dia menunggu. Ketiga pemimpin itu akhirnya pulih dari perjuangan mereka ketika suhu aula naik ke tingkat tertentu. Mereka saling memandang sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk dengan keras. Mereka akan berusaha sekuat tenaga dan mencari kekayaan bahkan di tengah bahaya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Bab 653. Mengumpulkan bahan obat. Ketiga pemimpin itu akhirnya mengangguk dan setuju di bawah daya pikat, pil Huang Perkasa, yang tidak bisa mereka tolak. Xiao Yan secara alami menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa dia telah mencapai motifnya. Setelah mendiskusikan beberapa tindakan sederhana dengan mereka bertiga tentang akomodasi mereka di kota Feng, dia mengizinkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aula besar segera menjadi kosong setelah sekelompok besar orang yang mengancam yang dipimpin oleh ketiga pemimpin itu pergi. Melihat bahwa semuanya telah disepakati, Xiao Li melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk mundur. Kakak ketiga, meskipun orang-orang ini sudah menyetujui kondisi kita tetap harus mengawasi mereka dengan cermat. Sangat umum bagi orang-orang di wilayah sudut hitam untuk menarik kembali kata-kata mereka. Xiao Li perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan. Pandangannya samar-samar menatap Medusa sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehehehe, ini wajar saja. Kalau bukan karena Medusa ada di sini hari ini, kemungkinan besar mereka tidak akan begitu mudah menyetujui persyaratan kita. Xiao Yan tertawa dan berkata, Medusa. Xiao Li kaget saat mendengar nama ini. Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu. Wajahnya kaget saat dia langsung berteriak tanpa sadar. Dia adalah Ratu Medusa dari ras manusia ular di gurun Tager yang luas? Xiao Li dan Xiao Ding telah berkerumun di tepi gurun cukup lama saat itu. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan Ratu Medusa yang sangat terkenal karena kecantikan dan keganasannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Medusa yang sangat ditakuti oleh seluruh kekaisaran Mahajia sebenarnya adalah kecantikan yang menyihir di sampingnya. Rahasiakan. Xiao yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Medusa yang dingin dan acuh tak acuh di sisinya dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, terima kasih banyak. Kamu ingin aku membantumu melawan Yun Shan? Mata cantik Medusa menatap Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa aku harus membantumu? Yun Shan saat ini juga seorang elit Do Uzong. Aku tidak perlu memprovokasi lawan sekuat itu. Xiao Yan tersenyum sembarangan saat dia dengan lembut berbicara. Kami telah menyetujui persyaratan kolaborasi kami saat itu. Anda tidak dapat menolak permintaan saya pada saat-saat genting. Yang mulia, Anda tidak akan melupakan kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya kan? Kamu menipu saya lagi. Alis Ratu Medusa vertikal saat suara dingin mematikan tulang yang mengandung amarah terdengar. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah. Tenang. Ketika saatnya tiba, Anda bisa duduk diam di samping jika tidak ingin ikut campur. Aku tidak akan memaksamu. Medusa sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mendengus. Jangan kira kata-kata seperti itu akan berhasil padaku. Saya secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi ketika waktunya tiba. Aku, Medusa, tidak hanya akan menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah mendengus dingin, tubuhnya bergetar saat dia dengan aneh sekali lagi menghilang dari aula tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Xiao Li mengerutkan alisnya dengan saksama saat dia menatap tempat di mana Medusa menghilang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara.
Kakak ketiga, sepertinya sangat tidak masuk akal untuk mengandalkannya. Saya tidak pernah menaruh harapan saya padanya. Wanita ini mungkin luar biasa kuat, tetapi karakternya terlalu memberontak. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Jika bukan karena aku bisa mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tertarik, sepertinya dia akan terus mengejarku tanpa henti dengan niat untuk membunuh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kita saat berhadapan dengan Yun Shan tidak terlalu tinggi. Xiao Li agak khawatir saat dia berbicara. Dia juga menyadari bahwa Yun Shan adalah kartu truf terbesar dari Sekte Awan Berkabut. Jika orang tua ini tidak jatuh, Sekte Awan Berkabut akan selamanya berdiri di Kekaisaran Jiama. Tenang, serahkan Yun Shan padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan duduk kembali ke kursi. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan berpikir keras. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa balas dendam bukanlah perkara sederhana. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, menghancurkan Sekte Awan Berkabut secara alami akan sangat sederhana. Namun, dia saat ini tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Yun Shan meskipun kekuatannya melonjak pesat. Selain itu, masih banyak ahli dari Sekte Awan Berkabut di bawah Yun Shan serta ribuan murid tingkat rendah. Dia secara pribadi telah mencicipi pembentukan Sekte Awan Berkabut saat itu, dan secara alami tahu betapa kuatnya itu. Dari kelihatannya, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya tiba-tiba dialihkan ke cincin hitam pekat di jarinya saat dia menjadi sedikit terkejut. Sedikit kegembiraan segera melonjak ke matanya. Dia hampir melupakan kekuatan bertarung yang akhirnya ini, orang lain memanggil Yao Lao sebagai Yan Zunze. Dengan kata lain, Yao Lao tua pasti seorang ahli di kelas Douzun. Meskipun dia saat ini dalam bentuk roh, dia akan bisa menang dalam pertarungan dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang dengan bantuan api dingin tulang. Kekuatan bertarung Xiao yang tidak diragukan lagi akan sangat melambung jika Yao Lao bisa bangkit kembali. Selain itu, Xiao Yan saat ini sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Sepertinya dia memiliki kemampuan untuk membantu Yao Lao memperbaiki tubuh yang bisa menampung jiwanya. Begitu roh Yao Lao memiliki tempat tinggal, kekuatannya pasti juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, Do Uzong seperti Yun Shan bukanlah seseorang yang perlu ditakuti di mata seorang elit Do Uzun. Namun, Yao Lao jatuh tertidur. Xiao Yan juga sama sekali tidak menyadari bagaimana cara memurnikan tubuh, serta berbagai bahan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki tubuh adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Setelah Yao Lao terbangun, tidak hanya kekuatan bertarung Xiao Yan akan melambung, tetapi dia juga akan dapat menghindari banyak jalan memutar yang tidak perlu mengingat pengalaman Yao Lao yang sangat hebat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia secara alami tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu untuk membangunkan roh Yao Lao yang tertidur. Pada saat itu, dia tersandung secara membabi buta untuk membangunkan Yao Lao untungnya. Sekarang, selama dia diberi ramuan obat yang cukup, dia akan bisa memikirkan 2 atau 3 metode untuk membangunkan roh Yao Lao. Tangan Xiao Yan tiba-tiba membanting ke atas meja. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Li. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertegun saat dia melihat kegembiraan yang tiba-tiba di wajah Xiao Yan. Kakak kedua, bisakah kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat? Xiao Yan tersenyum dan berkata. Bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka sendirian, dia tidak akan tahu kapan dia bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, secara alami paling tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiao Li yang mengelola sebuah kota. Tidak masalah. Kota Feng secara kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat yang memiliki cukup kekuatan di wilayah sudut hitam. Saat ini, mereka semua mencoba menjilat kita. Kita bisa mencarinya jika kita membutuhkan bahan obat. Xiao Li menganggukkan kepalanya dan bertanya. Bahan obat apa yang kamu butuhkan? Xiao Yan berbalik dan mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Setelah itu, pena itu dengan cepat menari-nari di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Li dan menginstruksikan. Lebih baik jika kita bisa menemukan semua bahan obat ini.
Kirim seseorang ke kota besar lainnya di wilayah sudut hitam untuk membelinya jika mereka tidak tersedia di kota Feng. Yang terbaik adalah semuanya bisa diperoleh dalam waktu setengah bulan. Bunga abadi gelap, daun semangat matahari berapi-api, tatapan Xiao Li menyapu kertas dan mempelajari banyak nama bahan obat asing di atasnya yang biasanya tidak pernah dia dengar. Dia tertawa getir dan dengan hati-hati menyimpan kertas itu. Dia berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik. Kemungkinan tidak akan mudah menemukan bahan obat ini. Harga untuk membelinya juga tidak murah. Namun, untungnya toko-toko besar di kota itu telah membayar sejumlah emas sebagai penghormatan kepada kami selama 1 bulan ini. Namun, mungkin tidak cukup menggunakan uang ini untuk membeli bahan." Xiao Yan hanya ingat bahwa dia tidak lagi berada di akademi dalam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Semua energi api miliknya tidak digunakan sebagai mata uang di tempat ini. Dengan kata lain, mereka sekali lagi mengalami kesulitan keuangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Pil obat ini adalah semua hal yang Han Feng saring di masa lalu. Mereka termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi. Mereka seharusnya mendapatkan banyak uang jika Anda mencoba menjualnya. Kami pertama-tama akan menyelesaikan kebutuhan mendesak. Selama periode ini, saya akan tetap di kota Feng dan menggunakan bahan obat yang ditinggalkan Han Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini akan berlanjut sampai Anda telah mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Xiao Li juga menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan tetap tinggal di kota Feng. Dengan kemampuan penyulingan obat yang terakhir yang tidak kalah dengan Han Feng, kemungkinan reputasi Gerbang Xiao akan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh wilayah sudut hitam. Pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang akan dikejar oleh sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Xiao Li menyimpan botol giok di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuarakan pikirannya. Mengingat kemampuan Han Feng, pil obat ini seharusnya dapat mendukung kita untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat bersantai dan memperbaiki. Tinggalkan masalah bahan obat untuk saya selesaikan. Aku akan mengumpulkan semuanya bahkan jika aku harus merampok. Kekejaman liar muncul di wajah Xiao Li setelah dia berbicara. Dia jelas mengerti bahwa ramuan obat ini sangat penting bagi Xiao Yan. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan memberitahunya tentang hal itu dengan cara yang begitu serius mengingat karakter mantan. Apa yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya mengorbankan hidupnya. Saat itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Ding kepadanya ketika dia menuju wilayah sudut hitam, masih ada di hatinya. Kamu bisa mati, tapi saudara ketiga tidak bisa. Hidung Xiao yang terasa sedikit berair saat dia mempelajari kemerahan cerah yang tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li. Hilangnya ayahnya, dan kehancuran wajah klan Xiao. Kedua bersaudara ini berada sangat jauh dari kekaisaran, berkerumun dengan kesepian dan sulit di tempat asing ini. Semua yang mereka inginkan hanyalah bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada sekte awan berkabut. Untuk tujuan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu dalam pelatihan selama 1 tahun di akademi dan menderita sakit selama 2 tahun di bawah tanah. Untuk tujuan ini, Xiao Li tidak ragu untuk melakukan perjalanan jauh ke wilayah sudut hitam, dan menelan pil pemakan kehidupan untuk menukar nyawanya dengan kekuatan. Untuk tujuan ini, Xiao Ding telah memimpin sisa anggota klan Xiao, membuat mereka bertahan di kekaisaran Jiama. Motifnya adalah menunggu mereka kembali. Ini karena semua anggota klan Xiao percaya bahwa seorang pemuda klan Xiao, yang telah menciptakan keajaiban, pasti dapat mengejutkan hati mereka dan menciptakan keajaiban seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Bab 654. Memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Cahaya lembut hangat menyinari ruang rahasia yang sunyi, mengeluarkan semua kegelapan di dalamnya. Sebuah tempat tidur datar ditempatkan di sudut ruang rahasia. Itu bersandar di dinding. Xiao Yan duduk bersila di atasnya. Berbagai macam bahan obat, yang dibungkus apik, diletakkan di hadapannya. Beberapa bahan obat ini cukup langka, dan pasti bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi di wilayah sudut hitam. Apalagi, jumlahnya cukup banyak. Seseorang benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kekayaan-kekayaan Han Feng.
Tatapan Xiao Yan menyapu sejumlah besar bahan obat yang ditempatkan di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan hatinya sekali lagi menghela nafas karena terkejut atas kekayaan Han Feng. Terlepas dari seberapa kaya Han Feng, semuanya akhirnya menguntungkan Xiao Yan sekarang. Saya hampir tidak bisa mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual dari bahan obat ini. Xiao Yan menarik pandangannya, merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan suara yang agak terkejut. Pil ungu pemulihan spiritual. Xiao Yan teringat Kaisar Es Hai Bodong di Kekaisaran Mahajia ketika dia memikirkan pil obat ini. Menjadi pasangan pertamanya, lelaki tua yang karakternya tampak sedikit dingin dan acuh tak acuh ini memberi kesan yang cukup baik bagi Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia benar-benar memberikan bantuan sementara Xiao Yan dikejar oleh Sekte Awan Berkabut. Ini cukup untuk membuat Xiao Yan merasa sangat bersyukur terhadap Hai Bodong. Oleh karena itu, Xiao Yan menyimpan pil obat yang dia hutangkan pada Hai Bodong saat itu di dalam hatinya. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Namun, dia sudah memiliki kemampuan setelah meninggalkan bawah tanah. Padahal, ramuan obat yang dia kumpulkan dengan susah payah di masa lalu telah benar-benar lenyap saat dia di bawah tanah. Itu wajar bagi Xiao Yan untuk mengingat Hai Bodong sekarang karena dia benar-benar melihat bahwa dia memiliki satu set bahan obat yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Hehehe, karena bahan obatnya cukup, pertama-tama aku akan membantu orang tua itu memurnikannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjawabnya jika dia menanyakannya saat aku kembali ke Kekaisaran Jiamha di masa depan. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan kuali besar obat berwarna merah menyala keluar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Akhirnya, benda itu mendarat di depannya. Kuali obat berwarna merah tua itu berukuran besar. Tubuhnya ditutupi dengan berbagai jenis garis unik. Berbagai gambar binatang buas yang seperti kehidupan diukir di dalamnya. Mulut besar mereka yang buas terbuka, dan jika seseorang meletakkan telinganya di sampingnya untuk mendengarkan, dia akan dapat mendengar beberapa raungan aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali obat. Karakteristik yang tidak biasa ini semuanya menunjukkan bahwa kuali merah tua ini luar biasa. Kuali berwarna merah tua ini secara alami bukanlah sesuatu yang dimiliki Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Han Feng. Dari kelihatannya, ini adalah sesuatu yang terakhir digunakan untuk memperbaiki pil. Orang ini telah menguasai wilayah sudut hitam, dan telah memperoleh cukup banyak manfaat. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengetuk kuali obat berwarna merah tua. Suara jelas dari logam yang bertabrakan dengan menyenangkan bergema di ruang rahasia. Dengan ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan puas dan tertawa pelan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari asal mula kuali obat merah ini. Dia jelas menyadari bahwa dengan pengecualian yang disebut kuali obat iblis hitam, yang diberi peringkat di peringkat kuali surgawi, kuali obat lain yang dia gunakan mungkin hanya bisa dijelaskan dengan kata, sampah, jika dibandingkan ke kuali ini. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau tua muncul di ujungnya. Suhu ruang rahasia segera naik mengikuti kemunculan nyala api. Namun, ini secara alami tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Xiao Yan. Tatapannya terfokus pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, dan api hijau tua melesat sebelum akhirnya mengikuti saluran keluar api dari kuali obat merah untuk masuk ke dalamnya. Api hijau tua tiba-tiba mengembang setelah memasuki kuali obat, berubah menjadi api ganas yang layu dan melonjak. Api hijau tua melonjak dengan liar di dalam kuali obat, dan berulang kali melepaskan suhu yang menakutkan. Namun, terlepas dari bagaimana suhu ini melonjak, kuali obat merah itu terus tidak menunjukkan aktivitas. Meskipun suhu di dalamnya sangat tinggi, permukaan luarnya masih sedingin udara di luar. Kuali yang bagus. Mata Xiao Yan membara saat dia menatap barang besar ini. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk memuji. Meskipun dia belum mulai memurnikan pil obat, dia masih bisa menebak betapa hebatnya bantuan kuali obat ini dalam perbaikan pil melalui eksperimennya. Seseorang bahkan bisa begitu saja mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan pil kemungkinan akan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan sedikit. Untuk seorang alkemis,
Hal apa selain kuali obat yang bisa meningkatkan peluang sukses dalam penyempurnaan pil memiliki daya pikat yang lebih besar? Suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang diinginkan Xiao Yan saat nyala api hijau tua bergolak di dalamnya. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga berulang kali membaca metode pemurnian untuk pil ungu pemulihan spiritual. Yao Lao sudah memberikan formula obat padanya saat itu. Namun, dia tidak pernah mengambil tindakan untuk memperbaikinya karena kemampuan pemurniannya terlalu buruk saat itu. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi fokus setelah dia membaca formula obat untuk pil ungu pemulihan spiritual beberapa kali di dalam kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa bahan obat dengan terampil dilemparkan ke dalam api yang ganas di dalam kuali obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat ketika itu mulai layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah suhu tinggi. Meskipun daun dari bahan obat telah layu, area intinya perlahan mengeluarkan cairan berwarna berbeda. Sesaat kemudian, beberapa tetes cairan berwarna berbeda muncul di nyala api hijau tua setelah daunnya benar-benar layu. Ketidakmurnian yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan dihilangkan saat dipanggang. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit saat dia samar-samar melirik cairan obat yang perlahan menjadi lebih murni di bawah nyala api hijau tua. 10 jarinya menjentikan satu demi satu saat bahan obat yang ditempatkan di depannya terbang kemana-mana saat dia melakukannya. Akhirnya, semuanya dituangkan ke dalam kuali obat. Pemandangan bahan obat menari di semua tempat cukup spektakuler. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan berani menjadi ceroboh dan berani jika ini adalah masa lalu. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dengan kekuatannya yang melonjak, kontrolnya terhadap nyala api juga menjadi semakin canggih. Kemampuannya saat ini bersama dengan bantuan dari api hijau tua yang lahir dari penggabungan dua jenis, api surgawi, dan kuali merah yang ditinggalkan Han Feng, kemungkinan besar peluang Xiao Yan untuk sukses akan mencapai cukup tingkat tinggi bahkan saat memperbaiki pil obat tingkat 6. Satu demi satu, bahan obat jatuh ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk atau cairan dalam sekejap saat mereka tergantung di dalam kuali. Dengan aliran waktu, orang bisa melihat bahwa berbagai cairan dan bubuk obat yang tersuspensi di dalam kuali obat meningkat. Memurnikan cairan obat ini sangat menghabiskan kekuatan spiritual seseorang. Di antara kelas Xiao Yan, kemungkinan hanya Xiao Yan yang mampu menyia-nyiakan sebanyak itu. Jika itu orang lain, kemungkinan orang seperti itu tidak akan berani main-main seperti ini. Mata Xiao Yan menatap tajam ke berbagai cairan dan bubuk obat yang tergantung di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ramuan obat terakhir akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah dia melemparkan bahan obat terakhir ke dalam kuali obat. Di masa lalu, Xiao Yan secara alami perlu membagi kehalusan bahan obat ini menjadi banyak langkah. Namun, dia saat ini mampu membuang semuanya ke dalam kuali obat sekaligus dan juga mampu mempertahankan intensitas nyala api yang berbeda untuk memperbaiki masing-masing dan semua bahan obat ini. Prestasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu ke dalam kuali obat. Jenis lingkungan dengan suhu tinggi tidak menghalangi kekuatan spiritualnya. Sebaliknya, perasaan hangat itu menyebabkan kekuatan spiritualnya merasakan kenyamanan seperti ikan memasuki air. Cairan obat yang ditangguhkan di dalam kuali obat sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan menghela nafas dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Sebuah katalis tampaknya telah ditambahkan ke dalam api hijau tua yang awalnya hangat di dalam kuali obat setelah segel tangannya diganti. Suhu yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Cairan obat itu mulai menguap dengan cepat di bawah suhu yang menakutkan ini. Kotoran yang terkandung di dalam cairan dimurnikan sepenuhnya dan dihilangkan setelah penguapan cairan obat. Mengentalkan. Teriakan rendah keluar dari mulut Xiao Yan. Segera, lusinan cairan obat berwarna berbeda dan bubuk obat di dalam kuali obat mulai terseret oleh sesuatu dan dengan cepat digabungkan. Mereka akhirnya mulai berputar dengan liar. Tubuh cairan terkoagulasi seukuran kepalan tangan perlahan menyusut karena dibakar oleh suhu tinggi dari api hijau tua di sekitarnya. Setelah 2 hingga 3 jam berlalu, cairan obat yang terkoagulasi seukuran kepalan tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Rotasinya mulai melambat secara bertahap,
dan samar-samar orang bisa melihat bentuk pil obat embrio mulai perlahan muncul. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bentuk pil obat embrio. Meskipun pil ungu pemulihan spiritual adalah pil obat tingkat 6, persyaratan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya tidak terlalu tinggi. Efek pil obat ini terlalu unik. Hanya sejumlah kecil orang yang membutuhkannya. Tidak ada gunanya bagi kebanyakan orang untuk mendapatkannya. Jika seseorang membahas nilainya, pil ungu pemulihan spiritual bahkan tidak sebanding dengan pil roh dou. Suhu nyala hijau tua secara bertahap berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah pil obat ungu pucat embrio. Suhu yang berkurang secara bertahap secara perlahan menyelesaikan langkah terakhir untuk menyempurnakan pil obat, menyeduh pil. Dengan suhu yang perlahan menghilang, tampilan luar pil obat embrionik berwarna ungu juga berubah menjadi bulat dan ramping. Selain itu, ia memperoleh kilau yang kaya. Aroma obat yang tidak biasa dan riak energi tiba-tiba keluar dari kuali obat sekitar 1 jam kemudian. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia segera merasa agak terkejut melihat riak energi dan aroma berwarna ungu yang naik dari pil obat berwarna ungu semuanya terkandung di dalam kuali obat merah. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari seberapa banyak mereka mengetuk. Kuali obat ini sebenarnya juga mampu menyembunyikan fenomena tidak wajar yang muncul saat pil obat tingkat 6 terbentuk. Xiao yang terkejut saat mengamati efek kuali obat. Dia tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan. Itu sudah lama kemudian sebelum dia menarik kejutan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, penutup kuali obat terbuka dengan sendirinya, dan pil obat berwarna ungu, membawa gumpalan wangian, terbang keluar dari kuali sebelum akhirnya disambar oleh tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam botol obat yang sudah dia siapkan. Xiao Yan tertawa pelan saat dia mempelajari pil obat berwarna ungu dengan kilau seperti permata. Baru sekarang dia bisa benar-benar memenuhi hadiah yang dia janjikan pada Hai Bodong saat itu. Namun, berhasil memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual telah menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat bahagia. Ini karena bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 berarti dia sudah memiliki kemampuan alkemis tingkat 6 meskipun pil ungu pemulihan spiritual ini menjadi salah satu yang peringkat di antara yang terendah dari pil obat tingkat 6. Xiao Yan menekan kegembiraan ini di dalam hatinya saat tatapannya sekali lagi beralih ke bahan obat lain yang telah diletakkan di depannya. Dia tertawa getir. Sepertinya dia perlu menemani kuali obat ini untuk waktu yang lama setelah ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 655. Lelang pil obat. Satu botol demi satu produk pil obat jadi berulang kali dikirim ke tangan Xiao Li mengikuti peningkatan bertahap dalam waktu yang dihabiskan Xiao Yan di retret. Selain merasakan kegembiraan pada sumber pil yang begitu kaya, Xiao Li juga berhenti menjual pil obat satu persatu. Setelah berkerumun di dalam wilayah sudut hitam, selama 2 hingga 3 tahun, dia jelas menyadari bahwa metode sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat adalah dengan melelangnya. Saat ini, kota Feng sudah sepenuhnya dikendalikan di tangan gerbang Xiao. Mengingat kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk mengelola lelang bereputasi baik yang hanya berfokus pada penjualan pil obat. Makanya, Xiao Li akhirnya mengirimkan informasi pelelangan yang diadakan melalui berbagai saluran setelah beberapa hari persiapan. Berbagai lelang besar dan kecil akan sering muncul dalam wilayah sudut hitam. Namun, lelang yang hanya berfokus pada penjualan pil obat cukup langka. Selain itu, Xiao Li secara alami membocorkan berita tentang beberapa pil obat tingkat tinggi yang akan dilelang ketika dia menyebarkan berita tentang pelelangan. Oleh karena itu, lelang yang akan diadakan oleh kota Feng menarik cukup banyak perhatian dalam waktu 2 hingga 3 hari. Tentu saja, hal terpenting saat mengadakan lelang di tempat seperti wilayah sudut hitam adalah kekuatan yang sangat besar. Jika tidak, beberapa orang yang keserakahannya menutupi alasan mereka mungkin melakukan beberapa tindakan yang sangat gila saat pelelangan dimulai. Contohnya adalah merebut barang yang akan dilelang. Hal seperti itu mungkin agak mengejutkan di dunia luar. Namun, itu terlalu umum di wilayah sudut hitam, di mana orang telah melihatnya terjadi berkali-kali. Jika gerbang Xiao mengadakan lelang seperti itu dengan kekuatan masa lalunya, itu tentu akan diejek oleh orang lain.
Di mana faksi yang hanya mendekati faksi lapis pertama mendapatkan kualifikasi untuk mengadakan acara seperti itu? Namun, ejekan semacam ini benar-benar lenyap setelah Sekte Langit Gelap dan dua faksi besar lainnya akhirnya mengumumkan secara terbuka bahwa penguasa kota Feng adalah Gerbang Xiao, setelah memimpin orang-orang mereka dan bergegas ke kota Feng. Dari pernyataan mereka ini, banyak orang dapat mengatakan bahwa mereka telah dengan jelas bertemu dengan perlawanan yang sangat kuat selama upaya bersama mereka untuk menyerang ke kota Feng. Perlawanan itu adalah sesuatu yang bahkan mereka sangat takuti. Dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, banyak faksi besar dan kecil di dalam wilayah sudut hitam memiliki sedikit pilihan selain untuk sekali lagi mulai mengambil faksi baru ini, yang tiba-tiba muncul dengan serius. Kombinasi dari tiga faksi besar adalah sesuatu yang bahkan aliansi hitam saat itu tidak berani memprovokasi dengan mudah. Meskipun demikian, mereka akhirnya menderita kerugian di tangan yang disebut Gerbang Xiao. Ini menyebabkan imajinasi banyak orang menjadi liar. Orang-orang di wilayah sudut hitam sangat sadar akan jenis karakter yang dimiliki oleh para pemimpin dari tiga faksi besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa taktik mereka kejam dan perilaku mereka eksentrik. Namun, sejak mereka kembali dari kota Feng, mereka tetap diam. Mereka tidak merilis sedikitpun informasi mengenai Gerbang Xiao, dan ketika mereka mengirim orang untuk ditempatkan di kota Feng beberapa hari kemudian, mereka tidak memilih area manapun yang dekat dengan rumah pribadi di tengah kota. Semua tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa tiga faksi besar khawatir, dan bahkan takut dengan apa yang disebut Gerbang Xiao ini. Pada saat ini, siapapun yang secara naif mengira bahwa yang disebut Gerbang Xiao hanya memiliki kekuatan yang mendekati faksi tingkat pertama yang hanya memiliki seorang elit do uang mungkin benar-benar memiliki otak yang rusak. Oleh karena itu, semua orang dengan patuh menutup mulut mereka ketika berita bahwa Gerbang Xiao mengadakan lelang pil obat menyebar di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang berani mengungkapkan ejekan apapun. Selain itu, tidak lama kemudian, faksi lain merasa beruntung karena mereka tetap diam setelah tiga faksi besar mengumumkan bahwa mereka akan mengirim pembantu untuk membantu menjaga ketertiban di kota Feng. Gerbang Xiao, ini sepertinya benar-benar menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menyebabkan tiga faksi besar ketakutan. Tentu saja, terlepas dari sikap faksi-faksi lain terhadap Gerbang Xiao, paling tidak, lebih dari separuh wilayah sudut hitam tahu bahwa kota Feng mengadakan lelang pil obat yang hebat karena tindakan Xiao Li. Semakin banyak orang mulai bergegas dari seluruh wilayah sudut hitam saat lelang semakin dekat. Hampir setiap orang memiliki minat yang besar terhadap pil obat. Selain itu, lelang pil obat semacam ini adalah sesuatu yang muncul di wilayah sudut hitam untuk pertama kalinya, oleh karena itu, secara alami menarik cukup banyak orang. Kerumunan di kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan hanya 1 hari sebelum pelelangan. Itu bahkan melebihi periode puncak ketika aliansi hitam masih ada. Dari sini, orang bisa melihat betapa suksesnya ide Xiao Li tentang lelang yang berspesialisasi dalam pil obat. Xiao Li secara alami memberitahu Xiao Yan tentang masalah besar seperti mengadakan lelang. Xiao Yan juga mengerti dengan jelas bahwa pelelangan seperti itu akan membutuhkan ahli dari tingkat tertentu. Kalau tidak, masalah pasti akan muncul. Oleh karena itu, dia telah menghentikan pemurnian pil tumpulnya 1 hari sebelum dimulainya pelelangan dan diam-diam mendiskusikan masalah dengan Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru setelah itu dia benar-benar yakin. Waktu berlalu dan lelang pil obat akhirnya dimulai di tengah ekspektasi banyak orang. Pada hari dibuka, banyak sosok berpakaian hitam, yang mengeluarkan aroma darah yang kaya dari tubuh mereka, berdiri di sekitar tempat pelelangan seperti patung, memberi semua orang perasaan tertekan dan takut di dalam hati mereka. Xiao Yan menatap aliran manusia seperti semburan dari tanah tinggi di mana dia bisa melihat keseluruhan tanah lelang yang luas di bawah dan sedikit mengangguk. Kakak ketiga, saya telah menghabiskan semua usaha saya dan akhirnya menemukan dan memesan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Namun untuk mendapatkan barang tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika pelelangan berjalan lancar, kami tidak hanya bisa mendapatkan semua bahan obat, tapi, Gerbang Xiao, kami juga akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Xiao Li di samping berbicara sambil tersenyum saat dia melihat ke bawah dengan kepuasan. Iya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk.
Memang ada banyak orang yang mampu di wilayah sudut hitam. Bahan obat yang dia minta kebanyakan tidak ortodoks dan langka. Tidak disangka semuanya benar-benar bisa dibeli. Namun, juga akan ada beberapa masalah hari ini. Xiao Li tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berbisik. Masalah apa? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya tanpa mengubah ekspresi atau nadanya. Aktivitas yang aku buat kali ini terlalu besar, dan itu telah menarik banyak faksi dari daerah sudut hitam. Ada cukup banyak di antara faksi-faksi ini yang merupakan anggota aliansi hitam saat itu. Bahkan dikabarkan bahwa persaudaraan emas perak juga akan hadir. Xiao Li berkata tanpa daya. Kamu takut mereka akan membuat masalah? Xiao Yan berbicara sambil tersenyum. Iya. Orang-orang itu bukan orang biasa. Terutama persaudaraan emas perak. Mereka mungkin takut pada Akademi Jianan, tapi mereka sama sekali tidak takut pada kita. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Bersantai. Hanya dua orang tua yang tidak akan mati. Kakak kedua, kamu hanya perlu memastikan bahwa pelelangan akan berlangsung sampai akhir. Serahkan yang lainnya padaku. Ini, baiklah. Xiao Li sedikit ragu saat mendengar ini sebelum dia langsung mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk Xiao Yan. Bahkan wanita yang sangat ganas seperti Ratu Medusa itu ditekan olehnya, apalagi orang-orang ini. Aula lelang yang tak tertandingi luas di bawah ini secara bertahap diisi oleh sejumlah besar orang sementara mereka berdua sedang mengobrol. Sekilas, kumpulan hitam kepala manusia tampak tak berujung. Dengung berisik dan kutukan bergabung bersama. Dari yang terlihat dari momentumnya, sepertinya dia ingin menembus langit-langit. Beberapa dari orang-orang penting yang terkenal di wilayah sudut hitam, dan para pemimpin dari beberapa faksi secara alami diatur untuk berada di depan pelelangan dengan pemandangan yang sangat bagus. Para pemimpin faksi ini terkadang berbisik pelan satu sama lain. Tatapan mereka menyapu ke segala arah dengan pikiran yang dipertanyakan berlama-lama di hati mereka. Ada cukup banyak orang penting yang berkerumun di barisan depan di sisi barat laut tempat pelelangan. Dua orang yang paling dekat ke depan secara mengejutkan adalah persaudaraan emas perak yang sangat dikenal Xiao Yan. Di belakang mereka berdua adalah beberapa ahli dari daerah sudut hitam, yang cukup terkenal di daerah sudut hitam. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah anggota aliansi hitam saat itu. Karenanya, mereka secara alami berkumpul saat mereka bertemu. Pada saat ini, orang-orang ini berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi sementara persaudaraan emas perak sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tang! Suara jernih tiba-tiba muncul di tengah kebisingan di dalam rumah lelang. Kebisingan di dalam rumah lelang perlahan-lahan berkurang setelah gong ini dibunyikan. Tatapan semua orang juga perlahan berkumpul ke panggung lelang. Sosok Xiao Li perlahan keluar dari belakang panggung di depan garis pandang semua orang. Akhirnya, dia berdiri di atas panggung tanpa rasa takut dan menangkupkan tangannya ke segala arah. Senyuman terungkap di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Saya Xiao Li, orang yang mengatur urusan Gerbang Xiao. Hari ini, kami mengadakan lelang ini untuk pertama kalinya. Harap murah hati jika kami merendahkan siapapun. Semua tatapan di tempat yang sunyi terkunci ke tubuh Xiao Li. Menjadi faksi baru yang mendapatkan pusat perhatian di wilayah sudut hitam, baru-baru ini, banyak orang diam-diam menebak siapa yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan bahkan 3 faksi besar menjadi takut. Sekarang mereka mendengar kata-kata ini, mereka mempertanyakan apakah dia adalah pemimpin Gerbang Xiao. Keheningan berlanjut sesaat sebelum percakapan pribadi mulai muncul. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Karenanya, secara alami ada orang yang bisa mengidentifikasi kekuatan Xiao Li secara sekilas. Dia paling baik di kelas Do Uang. Bagaimana dia bisa menekan 3 faksi besar? Persaudaraan emas perak yang menutup mata mereka di tengah percakapan pribadi juga perlahan membuka mata mereka. Ejekan terungkap di mata mereka saat mereka melirik Xiao Li di atas panggung. Salah satu dari mereka tertawa dingin. Bocah, biarkan pemimpin sejati mengungkapkan dirinya. Jika Anda benar-benar pemimpin Gerbang Xiao, tidak perlu lagi mengadakan pelelangan hari ini. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya,
Han Feng memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam. Meskipun dia mati di tangan Xiao Yan, tidak sampai generasi muda sepertimu untuk menduduki kotanya. Karena mereka adalah orang terkuat saat ini di wilayah sudut hitam, cukup banyak orang yang menyuarakan persetujuan mereka setelah kata-kata dari persaudaraan emas perak terdengar. Itu terlalu umum untuk menemukan orang-orang yang akan menambah penghinaan pada cedera di wilayah sudut hitam. Ekspresi Xiao Li menjadi sedikit jelek saat dia mengamati persaudaraan emas perak, yang memiliki senyum dingin di wajah mereka. Dia akan berbicara beberapa saat kemudian ketika tawa samar muncul dan bergema di seluruh aula lelang. Hehehehe, kalian berdua. Karena Han Feng telah mati oleh tangan saya, apa yang salah dengan saya mengambil hadiah saya? Bersambung ke episode 130. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.